Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini secara onsite dan secara online. Kita akan kembali memuji menyembah nama Tuhan dalam ibadah prasetya pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapak buat segala penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Setiap hari kami dibuat semakin heran dan semakin kagum akan penyertaan-Mu Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan begitu dahsyat. Di masa-masa yang semakin sulit ini Bapak, kami tahu tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap kami, setiap jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ucap syukur Tuhan, terima kasih. Setelah memulai ibadah setiap pada malam hari ini Bapak, kami percaya hanya Roh Kudus saja yang boleh ada di tempat ini, bertahta di setiap rumah-rumah. Jika si jahat tak mencuri kebenaran surga di kami, kami tolak dan patahkan ini di dalam nama Yesus. Otoritas Allah yang boleh ada di tempat dan di rumah-rumah kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat kita nyanyikan sebuah pujian yang aman. Yesus Tuhan.
merambut sampai ke ujung kaki Tuhan. Hati yang terluka Engkau berikan hati yang baru Bapa. Pemulihan, hati yang disembuhkan oleh Tuhan, hati yang mengalami kepahitan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang mengalami kesedihan berlarut-larut Engkau sembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Bahkan hati yang mulai kehilangan harapan dan merasa esok hari begitu susah Tuhan. Manusia tetaplah manusia, tapi Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan pengertian bahwa esok hari akan kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, namun kami mau lebih lagi menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang mampu menjawab segala sesuatu. Mari jemaat Tuhan kita katakan, Dia jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia jawab segenap hidupku. Surga sedang bersuka cita Tuhan. Kau tersenyum melihat anak-anak-Mu yang memuji dan meninggikan nama-Mu dengan sepenuh hati Bapa. Hanya pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan kepada-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati lidah bibir hidup hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa jika si jahat hendak mencuri kebenaran firman-Mu dari kami Tuhan, kami tahu ketika kekuatan itu akan disampaikan kepada kami, maka dia tidak akan senang. Oleh sebab itu Tuhan, oleh dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa untuk menginjak ular Tuhan, kami tolak dan kami patahkan ini di dalam nama Yesus. Hanya otoritas Allah yang boleh menaungi setiap tempat-tempat di mana kami ada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ke 25.
1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Untuk memperjelas runtutan dan kisahnya saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 25. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun tangannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek, tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jalannya yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, pada hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan, dan jangan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada 200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang bersila di antara orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud. Itu katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang telah kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa dan biarkan mereka pergi. Tetapi kata Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudara berbuat demikian.
dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Dia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkataan ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Amin. Kalau kita memperhatikan bagian ini, dan tadi sempat disinggung mengenai yang dikatakan adalah masalah, ya. Kehidupan kita itu tidak luput dari yang namanya masalah. Bahkan ujian ketika sekolah pun isinya adalah persoalan, gitu. Dan kita bisa melihat di dalam hal ini kehidupan Daud. Dia dikejar-kejar Saul, terus dia berlindung ke orang Filistin. Kemudian juga dia mengalami hal yang memedihkan, bahwa orang-orang yang bersama dengan dia, bahkan istrinya, keluarganya ditawan. Itu adalah suatu masalah. Dan di ayat 6 kita bisa lihat, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bahkan kita bisa lihat di ayat sebelumnya, di ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mungkin kita pernah mengalami suatu pergumulan, permasalahan. Ada di antaranya yang kita merasa kita tidak mampu, tidak kuat. Dan kita berpikir bahwa bagaimana itu terjadi sedangkan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita bisa lihat di dalam hal ini, justru karena kita adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, maka kita mengalami yang namanya ujian kehidupan. Makanya saya pada malam hari ini mengambil judul renungan hati yang dikuatkan dari ayat 6 ini. Kenapa? Karena kita ketika menghadapi permasalahan seringkali mengalami hati yang lemah, hati yang tidak sanggup, begitu. Dan ini kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Abah Daniel. Beliau menyampaikan beberapa hal yang terjadi, dan saya meyakini bahwa itu bukan mengumbar aib, ya, tapi bentuk keterbukaan. Bahkan saya juga bisa menyampaikan, saya pun pernah mengalami, dan seringkali kesulitan kita adalah menghadapi permasalahan itu. Dulu waktu saya ikut pendidikan tambahan kependetaan di salah satu gereja, ada pengajar yang menyampaikan seringkali umur 30-an itu beberapa hamba Tuhan pendeta meninggal kena serangan jantung, gitu kan, umur 35 atau bahkan kurang. Kenapa? Karena tidak tahan menghadapi permasalahan. Dan kemarin juga kami baru kehilangan. Jadi rekan kami, Pendeta Muda Johnson Kadwena, itu sama-sama dengan kami masuk di TNI Yogyakarta tahun 2006 dan lulus bersama-sama juga tahun 2010. Jadi saya mengingat beliau waktu itu setelah selesai wisuda besoknya langsung nikah, dan manas-manasin saya, ayo Pak, ke bapak saya gitu kan, segera nikah, ini anaknya segera carikan jodoh, katanya gitu. Hubungan kami baik, tetap ada komunikasi. Saya ketika masih pelayanan misi di Papua masih komunikasi, ketika sudah di Kuningan bahkan ada rencana akan ke sana, ke Kuningan, tapi karena situasi pandemi tidak jadi, gitu kan. Nah, saya juga kurang tahu yang menjadi apa, mungkin kelelahan di dalam pelayanan atau apa gitu, saya tidak tahu, gitu kan. Dia tidak ada riwayat penyakit, di dalam pelayanan juga iya, tetapi kami mendengar kabar bahwa malamnya masih ceria, masih merayakan perayaan Imlek, dan subuhnya dilarikan ke rumah sakit, kemungkinan serangan jantung, begitu. Nah, saya tidak tahu itu kalau masalah itu, gitu kan, tetapi itu ada permasalahan, bahkan di dalam diri kita pun banyak hal yang kita tidak ketahui di dalam tubuh kita, dan kemudian bisa jadi masalah, begitu kan. Bahkan saya pun pernah mengalami setelah pulang dari Papua kena malaria. Ini bukan mau menjelekkan keluarga sendiri, gitu ya.
Saya sebagai anak ingin rasanya didukung begitu. Tetapi kemudian ketika saya masih terbaring sakit, sempat orang tua saya, khususnya bapak saya, marahin saya gitu kan. Kenapa? Karena motor saya itu Vespa saya rusak terus dan ditinggal di bengkel. Saya bilang itu spare partnya belum ada. Dia malah seperti meledak-ledak begitu. Dan saya sebagai anak kan tidak berani menyanggah gitu kan, berusaha untuk meredam begitu. Dan salah satu yang membuat saya seperti terpukul, seolah seperti dirajam begitu kan hati saya adalah, kenapa tidak beli motor yang bagus kan? Dan saya mengingat bahwa kenapa saya tidak membeli motor yang baik, karena saya kan habis membangun rumah begitu. Waktu di Papua itu puji Tuhan dapat PK gitu ya, tanda kasih dari pelayanan itu cukup besar bagi saya, dan itu kemudian disalurkan untuk penyelesaian rumah yang sedang membangun. Dan saya sempat kecewa dengan hal itu sudah lama berlalu begitu kan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang lain, dan itu kadar kekuatan kita itu beda-beda ya. Kita tidak bisa gitu saja dipikirin gitu kan ya. Gitu saja gitu kan. Tidak bisa demikian. Kadar setiap orang di dalam menghadapi permasalahan itu berbeda. Ada mungkin yang nampak bagi kita biasa saja, bagi orang lain berat, atau sebaliknya. Bagi orang lain hal itu biasa, tetapi bagi orang lain hal itu ya tidak apa-apanya, atau bahkan ada yang mengalami sama juga. Itu hal berat begitu kan. Dan seringkali hal terberat yang kita alami di dalam kehidupan itu bukan sesuatu yang di luar. Kita dimarahin orang selewatan di jalan itu tidak terlalu masalah. Tetapi permasalahan pergumulan yang seringkali berat adalah masalah yang terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Seperti Daud contohnya, anak istrinya ditawan. Orang-orang yang bersama-sama dengan Daud pun mengalami hal yang sama. Itu berat. Ya. Kalau terjadi di luar kita, mungkinlah itu biasa. Tetapi hubungannya dengan keluarga itu seringkali membuat kita tidak tahan. Begitu. Makanya kita bisa melihat di sini bahkan begini. Orang yang bersama Daud dengan Daud itu kan masalahnya sama kan? Kehilangan anggota keluarganya, anak istrinya, barang-barangnya dijarah, dirampas. Tetapi yang terjadi di sini, Daud akan dirajam. Jadi kesalahan dianggap ada di pemimpin, di Daud. Hal yang sama, tetapi orang seringkali mencari siapa yang salah. Bisa saja kita sebagai pemimpin dalam arti gini, sebagai ketua pemuda remaja misalnya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai apa gitu ya, atau bahkan di satu gereja sebagai gembala, sebagai pendeta. Hal yang dihadapi oleh pendeta dengan jemaat sama, tetapi bisa jadi pendetanya disalahkan, atau hal yang terjadi di lingkungan pelayanan misalnya pemuda atau remaja sama, tetapi biasanya harus ada yang disalahkan. Nah, sebagai pemimpin, siapa yang bisa disalahkan ya? Bisa jadi menyalahkan, mungkin balik menyalahkan orang lain kalau responnya salah. Bisa jadi menyalahkan diri sendiri, atau bisa jadi menyalahkan Tuhan. Tetapi apakah hal ini baik? Tentu saja tidak. Maka daripada itu kita bisa melihat bagaimana respon Daud ketika menghadapi permasalahan dan pergumulan. Yang pertama kita bisa melihat respon Daud adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 7-8 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hal yang pertama harus kita lakukan, seperti yang dicontohkan Daud, adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Mencari kehendak Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan. Baju efod itu merupakan kelengkapan iman gitu ya. Dan yang saya ingat adalah salah satu kelengkapannya itu ada batu uti, Urim dan Tumim.
itu biasanya dipakai begitu kan untuk menentukan apa jawaban Tuhan. Dan seringkali jawaban Tuhan ketika saya renungkan, kalau kita lihat di Alkitab seperti Yusuf bisa melalui mimpi. Yusuf di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama jawabannya di mimpi. Bisa kepada kita juga. Tetapi bisa juga jawaban Tuhan itu melalui hamba Tuhan yang diutus misalnya. Gitu. Ketika dulu saya waktu menyampaikan firman Tuhan di sini, Mbak Sekar gitu ya, putrinya Abah Daniel menyampaikan, saya sampai keluar air mata karena saya sedang bergumul sesuatu dan seperti itu jawaban yang disampaikan saya itu seperti yang sedang didoakannya, dipergumulkan. Saya sebagai hamba Tuhan itu tidak tahu kan permasalahan di sini atau bagaimana tidak, gitu kan. Tetapi saya pun berdoa apa yang harus saya sampaikan, gitu. Bahkan saya membuat persiapan khotbah itu baru kemudian dikasih temanya, gitu kan. Jadi seolah itu sudah dapat dulu dan kemudian disesuaikan dengan tema yang dikasih itu sesuai. Begitu itu cara Tuhan. Bisa melalui hamba Tuhan. Makanya kenapa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena ketika kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, seringkali Tuhan memakai hambanya untuk memberikan jawaban. Atau bisa jadi orang di sekitar kita yang tidak kita sadari. Saya pernah waktu bergumul ke Papua, salah satu yang unik bagi saya adalah saya dapat jawaban doa dari keluarga saya bukan Kristen. Gitu. Tuhan, saya harus berangkat ke Papua atau di sini? Saya merasa saya betah di Kuningan nih, masa harus berangkat ke Papua? Tapi sebagai hamba Tuhan harus bertanya kan, apakah saya harus berangkat atau tidak? Gitu. Tiba-tiba besoknya ketemu saudara ngobrol, berangkat saja katanya. Kalau orang tua nanti orang tua kamu saya yang tengokin, gitu kan? Berangkat, saya juga dulu waktu muda cari pengalaman, pernah ke Timor Leste dan sebagainya, begitu kan. Dan berturut-turut itu rekan kerja waktu saya masih ngajar dan sebagainya memberi jawaban yang mirip. Bisa terjadi seperti itu, gitu kan. Tetapi poin terpenting di dalam hal ini adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Ini bedanya Daud dengan Saul di dalam menghadapi pergumulan. Daud menanti sampai Tuhan memberikan jawaban, tetapi Saul mengambil tindakan yang gegabah. Sebelum Nabi Samuel datang, dia sudah memberikan korban kan gitu. Jadi seperti formalitas saja untuk menunggu jawaban Tuhan. Hati-hati. Dan ada seorang hamba Tuhan juga yang berpesan kepada saya, jangan ingin melampaui waktunya Tuhan. Ada kalanya kita harus menunggu jawaban Tuhan. Oh ini baru kita melangkah. Bisa cepat, ya, bisa juga lambat. Tapi di dalam hal ini kita diberikan teladan oleh Daud bahwa kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan, yaitu menunggu jawaban dari Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah hidup dalam tindakan nyata. Di ayat yang ke-11 dan 12 saya akan bacakan. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah dia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan mereka memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Yang bisa kita lihat di sini adalah teladan perbuatan baik, itu kan, menjadi berkat di dalam kesulitan kita. Jadi harus kita pikir juga begini. Kita ketika menghadapi pergumulan, permasalahan, jangan kita pikir bahwa kita saja yang mengalami. Tetapi orang lain pun mengalami. Mungkin dengan tadi porsi yang berbeda itu kan. Daud beserta orang-orang yang bersama dia mengalami kesulitan. Keluarganya ditawan, hartanya dijarah. Tetapi orang ini pun mengalami pergumulan. Itu kan seorang Mesir ini, seorang budak. Dia sakit dan ditinggal. Mungkin biar aja mati kan gitu. Dia pun mengalami pergumulan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang bersama Daud, dan Daud itu membawa orang itu ngasih makan. Gitu kan? Orang itu sudah tidak makan 3 hari. Mungkin bisa lebih dari itu, bisa lewat kan? Gitu ya. Tapi kita bisa melihat dengan pertolongan mereka orang ini pulih kembali, segar kembali. Dan perhatikan di ayat-ayat selanjutnya kita bisa lihat bahwa melalui orang ini
Daud mendapatkan petunjuk harus berbuat apa, harus pergi ke mana. Ya, ini penting. Makanya ketika menghadapi pergumulan, itu juga yang akan bisa jadi penghiburan bagi kita. Oh, ternyata yang punya masalah itu bukan hanya saya, tetapi orang lain juga. Dalam kekurangan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, ulurkan tangan kita juga untuk membantu orang lain. Dan ternyata bisa kita lihat orang-orang seperti ini yang bisa jadi, kalau tadi kan kita mendapatkan jawaban dari hamba Tuhan itu kan lebih masuk akal gitu ya. Tetapi orang yang ternyata tidak kita pikir, tidak kita perhitungkan, bisa jadi menjadi cara Tuhan untuk memberikan petunjuk apa yang harus saya lakukan. Misalnya gini, kita mengalami kesulitan ekonomi misalnya gitu ya. Ternyata ada orang yang tidak kita duga, kita tolong, coba gini-gini misalnya memberikan saran, jualan ini atau usaha apa begitu kan, bisa jadi terjadi demikian. Maka daripada itu, jangan terlalu di dalam masalah kita, ulurkan tangan kita, bantu orang lain, jadi berkat di dalam pergumulan kita, gitu kan, dalam permasalahan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan mampu menunjukkan langkah-langkah selanjutnya. Hidup kita itu kan kayak step by step gitu ya, langkah demi langkah. Dari sini mungkin Tuhan memberikan petunjuk, kejar. Nanti dapat petunjuk lagi gitu. Nah, ini penting. Seringkali orang kehilangan arah di saat mulai berjalan itu. Kenapa? Karena tidak melakukan tindakan seperti Daud ini, membantu meringankan beban orang lain, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya di bagian ketiga, hidup dalam semangat membara. Ayat 17 sampai 18 saya akan bacakan. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Nah, coba perhatikan di sini. Setelah mendapat petunjuk, dia melakukan sesuatu. Banyak di antara kita, banyak dari orang percaya ketika menghadapi pergumulan, permasalahan, cukup menyalahkan orang lain, tidak introspeksi diri, tidak mencari kehendak Tuhan, dan diam. Apakah masalah akan selesai? Tidak. Bahkan seperti misalnya gini, kita punya cicilan ke bank begitu ya. Ketika itu ditunda, nanti bunganya akan bertambah dan cicilan kita nggak berkurang, malah akan makin bertambah. Demikian juga pergumulan permasalahan kita, kalau dibiarkan itu akan makin bertambah dan itu akan lebih menghancurkan kita. Gitu. Dan di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika sudah melakukan sesuatu, jangan tanggung, gitu ya. Terus lakukan. Bahkan kita bisa melihat di sini tidak terbatas dengan sarana, dengan prasarana atau orang yang beserta dengan kita. Daud dengan pengiringnya itu berkurang, cuma dengan 200 orang kalau kita perhatikan di sini dia menyerah dan musuh ketakutan. Makanya saya juga ingin mungkin sedikit menyaksikan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di Kuningan. Itu mungkin ketika saya sebelum berangkat lagi ke Papua itu ada sekitar 25-an orang itu persekutuan begitu kan. Ketika itu makin berkurang, ada keluarga yang berangkat ke Batam, terus keluar kota dan sebagainya, tapi masih cukup banyak. Ketika saya ditabiskan di Kuningan pun masih lumayan. Tetapi sekarang makin berkurang. Sampai saya hitung itu kemarin juga baru ada satu orang yang meninggal, Bapak Adrianto namanya. Gitu. Beliau banyak memberikan masukan kepada kami di dalam pelayanan karena pernah menjadi hamba Tuhan di salah satu gereja, sudah PDP begitu. Tetapi yang sempat juga dia alami adalah dia punya permasalahan dengan saudara seiman. Sempat dia sampai membaca pengakuan iman agama lain begitu kan. Dan segera kami tangani, khususnya ada hamba Tuhan dari Bandung sama dari GBI juga. Dan kemudian diutuslah ke Sumbar setelah didoakan, setelah ditangani supaya tidak terancam jiwanya begitu. Dan
Dan kemudian ketika saya pulang dari Papua, Bapak Andrianto juga pulang dari Papua, kami bersama-sama gitu kan, saling menguatkan. Nah bukan beberapa waktu yang lalu meninggal. Saya kurang tahu penyebabnya, tapi yang jelas sebelumnya itu jatuh di kamar mandi. Makanya kita harus hati-hati lah gitu ya, kalau ke kamar mandi atau bagaimana. Terus kepala bagian belakangnya luka. Waktu ke rumah sakit masih bisa bercakap-cakap, terus harus menunggu katanya 6 jam dulu, jangan sampai muntah-muntah dan sebagainya gitu kan. Dinyatakan sehat, bisa pulang. Beberapa hari kemudian dibawa lagi ke rumah sakit. Itu waktu hari pertama itu masih bisa diajak bicara gitu kan. Dan sempat istri beliau bertanya, apa perlu memberitahu Pak Gugun katanya untuk didoakan? Oh tidak perlu, dia tidak mau merepotkan. Tetapi hari yang kedua sudah tidak sadar dan di kamar tidur itu berontak, ngamuk begitu kan. Rencana waktu itu mau di-scan kepalanya tapi belum sempat. Mungkin gitu, perkiraan kami itu ada penggumpalan darah. Begitu kan? Tapi kita bisa melihat saya bisa melihat di dalam kehidupan Bapak ini bahwa pertama dia terus membara semangatnya itu. Terus memberikan beberapa masukan, terus bisa diajak diskusi, begitu kan? Tetapi setelah beliau meninggal ini, jadi saya hitung sekarang cuma tinggal 3 kepala keluarga lagi dengan keluarga saya. Artinya apa di dalam hal ini? Bisa jadi begini. Kalau Abah Daniel dulu dari satu keluarga berkembang begitu, saya kok makin berkurang. Mungkin yang bisa saya simpulkan di sini adalah kita fokus di dalam pembenahan keluarga kita sendiri. Karena seringkali permasalahan terbesar kan di situ kan. Dan bahkan ada seorang hamba Tuhan yang sharing dengan saya di Pamulang mengatakan bahwa keluarga dipulihkan, pelayanan dipulihkan, gitu ya, jemaat juga dipulihkan. Makanya kita bisa melihat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu untuk diselesaikan kita tidak. Ada yang menjadi bagian kita, begitu. Dan ini juga ingin saya saksikan ketika saya daftar S2 di STI. Dulu saya sempat menjual motor kesayangan saya, gitu kan. Ketika itu dipakai untuk pendaftaran, dan di dalam perjalanan waktunya itu mengandalkan iman, berdoa, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengajukan beasiswa ke kejaksaan karena saya sempat diminta untuk jadi rohaniawan untuk pelayanan di kejaksaan, rohanian selain di penjara. Dan puji Tuhan ada berkat yang turun, 2 semester lunas begitu kan. Dan kemarin juga puji Tuhan turun lagi dari kampus ada beasiswa 1 semester lunas dan masih menunggu mungkin semester depan sekian. Jadi saya perhitung itu kalau totalnya semua kalau lancar sampai selesai itu saya hanya mengeluarkan mungkin 500.000 begitu. Maksud saya adalah begini, anugerah Tuhan itu berperan besar di dalam kehidupan kita. Hal terbesar yang kita dapatkan, hal terbesarnya adalah dari Tuhan saja. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan, kita bayar harga, kita melakukan bagian kita itu dengan sungguh-sungguh, dan kita akan lihat hasilnya. Pasti akan sangat memuaskan, begitu kan? Yang selanjutnya bagian yang keempat yang bisa kita lihat dari keteladanan Daud, respon Daud di dalam menghadapi pergumulan, permasalahan adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Di ayatnya yang ke-23 bisa kita lihat. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Nah, ini kan mulai curang gitu ya. Biasanya gitu. Jadi di dalam persekutuan atau di dalam gereja itu biasanya kuat ketika masih masih sedikit, masih hal-hal yang Tuhan percayakan masih sedikit gitu kan. Tetapi mulailah ada permasalahan di sini ketika ada berkat. Bahkan kita bisa lihat kalau kita hitung ini disebut berkatnya begini. Itu barang yang mereka miliki, orang-orang yang bersama Daud itu, orang Israel itu dibawa oleh gerombolan. Dan ketika mereka mampu mengalahkan gerombolan itu, barang yang mereka miliki bisa dibawa lagi dan ditambah barang jarang dari tempat lain. Itu berkatnya kan jadi banyak sekali kan. Nah, seringkali pergumulan atau permasalahan di suatu gereja itu terjadi karena berkat yang lebih
Apa yang Tuhan percayakan lebih. Begitu. Bahkan di kampung kelahiran saya itu istri tokoh gereja di situ marah dan keluar meninggalkan iman. Yang kenapa? Dia beranggapan keluarga kami harusnya dapat lebih, ada pembagian sembako gitu kan. Buat anak saya harusnya 2 atau 3 paket begitu. Punya anggapan seperti itu. Dan karena itu ada pengurus gereja di situ, kebetulan masih keluarga juga, ingin bertindak adil dengan memberikan misalnya satu keluarga satu sesuai dengan daftar itu. Orang itu kecewa dan keluar. Coba perhatikan di sini. Seringkali permasalahannya terjadi ketika bukan dalam kekurangan, tetapi ketika Tuhan percayakan lebih. Maka daripada itu perlu untuk kesadaran kita seperti Daud. Jangan gitu. Kita memang kita siapa? Tuhan kan? Yang memberkati siapa? Tuhan. Jadi orang mungkin yang tidak dianggap berperan banyak pun harus mendapat bagian yang sama. Mungkin mulai kita berpikir, wah, mulai mungkin gitu ya, saya akan pelayanan lebih rajin. Kenapa disamakan dengan jemaat biasa? Hiduplah di dalam kasih dan pengampunan. Mungkin ada merasa kita dalam kesulitan ditinggalkan orang lain, kita ada berkat lebih bagikan. Dan yang selanjutnya yang bisa saya sampaikan di sini adalah, ingat begini, di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, di dalam kelemahan hati kita, itu cara untuk Tuhan mengangkat kita dan cara untuk Tuhan supaya membuka berkat bagi kita. Makanya kita lihat Ayub kan tidak menolak permasalahan, pergumulan. Dia menerima gitu ya, sebagai bagian kehidupan. Bukan hanya yang baik saja, tetapi juga hal yang kurang baik. Terima saja. Gitu ya. Coba kalau kita sekolah terus tidak pernah ujian, lulus tidak? Tidak akan, begitu kan? Terima itu. Bahkan ada sempat saya membaca tulisan seorang ustadz gitu. Wah, Allah menguji saya kata. Yang mendapat ujian itu hanya bagian sekolah. Kalau yang sekolah kan? Yang mendapat ujian di dalam kehidupan beriman kita juga bagi mereka yang mau memang diajar dan dididik oleh Tuhan. Terus orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan, mau seenaknya, itu bukan ujian, begitu ya. Dan makanya dari hal ini kita bisa melihat dari permasalahan yang dihadapi. Kalau Saul membuat dia hancur dan ditolak oleh Tuhan, tetapi Daud posisi dia semakin kuat, semakin diberkati, gitu ya. Jadi dalam hal ini makanya saya mengambil judul renungan hati yang dikuatkan, dan bahkan tema juga batin yang teguh, gitu kan sebagai temanya. Di dalam hal ini saya bisa melihat kekuatan itu bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Tuhan. Makanya sebagai penutup saya mengutip dari 2 Timotius 2:1, sudah saya tuliskan di dalam catatan kecil saya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami mengimani bahwa tidak ada hal yang buruk yang kami terima dari Tuhan. Semua mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Maka daripada itu ya Tuhan, ketika ada pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi, biarlah mata kami tetap memandang kepada Tuhan, bahwa di balik ujian itu akan ada hal-hal yang amat baik bagi kami. Posisi kami makin dinaikkan, secara berkat kami akan dilebihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pikiran kami, kehendak kami serahkan dalam Tuhan, dan pengharapan kami letakkan kuat-kuatnya di dalam Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman yang telah Hamba-Mu sampaikan ini menjadi rema mengakar di dalam kehidupan kami, sehingga dalam pergumulan kehidupan kami mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bermanfaat dalam setiap hidup kita, dan kita tahu bahwa untuk memiliki batin yang teguh kita harus
bersandar kepada Tuhan, ya. Ini menjadi respon dari Daud, yaitu hidup dalam pimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga memiliki hidup yang membara, semangat yang membara. Oleh sebab itu, mari kita akan mensyukuri apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kami terus menerima firman ini dan menjadikan keteguhan di dalam batin kami. Sebab kami tahu Tuhan, masalah kami bertubi-tubi, namun kami percaya ketika kami mengharapkan, mengandalkan Tuhan, ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap hidup kami. Ketika masalah kami membuat kami terjepit Tuhan, ketika kami juga mengalami hal seperti ini, namun kami percaya kami terus memiliki semangat yang membara, seperti Daud memiliki semangat yang membara dan tidak putus-putusnya mengharapkan pertolongan-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Engkau pakai dengan urapan ilahi dan pakai dalam pelayanannya, Engkau memakai dalam kuliahnya dengan urapan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati
setiap pergumulan hidupnya, memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tuhan, terus limpahkan berkat-Mu dengan luar biasa kepada hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat malam hari ini kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang ada, yang sudah hadir di tempat ini. Kami percaya berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus menikmati Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Saat malam hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan buat keluarga Abah Daniel, sepeninggal adiknya yang ada di Tuhan di Banjar. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat keluarga ini. Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang dari Roh Kudus. Mari Tuhan, sepeninggalnya adik dari Abah Daniel, kami percaya Tuhan, biarlah penghiburan kekuatan dilimpahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan bahwa adik dari Abah Daniel sudah bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami terus menyerahkan keluarga besarnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang di surga. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan yang paling bawah, masyarakat yang ada. Tuhan, berkati supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur juga buat Tuhan wilayah Sendang Tirto dan sekitarnya. Tuhan terus berikan shalom, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya Sendang Tirto penuh dengan kemuliaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, mulai dari Bapak Lurah dan staf-stafnya dan juga warga masyarakat yang ada di Sendang Tirto. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami menyerahkan untuk ibadah-ibadah kami, baik ibadah bersetia, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, ibadah umum di tempat ini, baik di Parangtritis dan juga di tempat ini. Tuhan berkati jam 7:30 maupun jam 4:30. Tuhan berkati supaya setiap ibadah kami menerima berkat dari Tuhan dan terus menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya damai, sukacita, sejahtera itu melimpah dalam setiap hidup kami, supaya kami terus menikmati Tuhan dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberikan perlindungan yang sempurna, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan, doa dan persetia ini kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, serta persekutuan manis di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan selamat.